Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2023020130. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ancaman cyber dan perlindungan nasabah bank di era digital. Materi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan sistem informasi. Langsung saja materinya. Di sini ada pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, terutama di sektor perbankan. Inovasi seperti mobile banking, internet banking, dan dompet digital membuat layanan keuangan semakin cepat dan efisien. Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa konsekuensi baru berupa meningkatnya ancaman kejahatan cyber yang mengincar data pribadi nasabah serta keamanan sistem keuangan nasional. Lalu, serangan seperti phishing, malware, dan skimming semakin sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar, baik secara finansial maupun kepercayaan publik terhadap dunia perbankan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi isu penting yang harus ditangani dengan serius agar kegiatan ekonomi digital dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada pengertian ancaman kejahatan cyber di sektor perbankan. Kejahatan cyber di sektor perbankan adalah segala bentuk aktivitas ilegal yang menggunakan teknologi digital untuk menyerang, merusak, atau mencuri data keuangan dan informasi pribadi nasabah. Kejahatan ini dapat berbentuk peretasan sistem, pencurian data kartu kredit atau rekening, serta manipulasi transaksi secara daring. Pelaku kejahatan cyber biasanya memanfaatkan kelemahan dalam sistem keamanan bank atau kelalaian pengguna untuk mendapat keuntungan finansial. Ancaman tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Itu untuk pengertian ancaman kejahatan cyber di sektor perbankan. Lalu di sini ada rumusan masalah dan tujuan pembahasan masalah. Rumusan masalah, cara cyberkriminal. Yang pertama, cara cyberkriminal mencuri data nasabah di sektor perbankan. Yang kedua, bagaimana dampak kejahatan cyber terhadap keamanan dan kepercayaan nasabah. Yang ketiga, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah di era digital. Yang keempat, upaya apa saja yang dilakukan baik secara hukum atau penal maupun non-hukum atau non-penal. Untuk mengatasi kejahatan cyber ini di sektor perbankan. Tujuan pembahasan masalah materi ini, yang pertama menjelaskan cara cyberkriminal mencuri data nasabah di sektor perbankan. Yang kedua, merugikan dampak serangan cyber terhadap nasabah dan lembaga keuangan. Yang ketiga, menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diterapkan terhadap kejahatan cyber. Yang keempat, menjelaskan perbedaan antara pendekatan penal hukum dan non-penal pencegahan. Yang kelima, memberikan saran strategi peningkatan keamanan dan kepercayaan publik terhadap layanan digital banking. Mungkin selanjutnya ada cyberkriminal mencuri data nasabah di sektor perbankan. Bagaimana cara si pencuri data nasabah kriminal ini? Yang pertama ada shipping, di mana shipping itu pelaku memantau dan menjadap data yang dikirim lewat jaringan internet yang tidak aman, misalnya WiFi publik di kafe atau bandara. Yang kedua ada web device atau sistem exploitation, di mana meretas dan mengubah tampilan situs resmi bank untuk menanamkan malware atau menyebarkan pesan palsu.
Yang ketiga ada virus, worm, dan trojan, di mana program jahat yang digunakan untuk mencuri data atau merusak sistem komputer nasabah. Contoh, file email palsu yang berisi lampiran berbahaya. Yang keempat ada denial of service atau DOS, di mana serangan ini menyerang server bank dengan lalu lintas data besar agar sistem lumpuh dan tidak bisa diakses, terblokir. Yang kelima ada keylogger, di mana program yang mencatat setiap ketikan di keyboard seperti PIN dan password lalu dikirim ke pelaku tanpa disadari. Yang terakhir ada typoset, di mana penyerangan ini situs palsu yang dibuat mirip dengan situs bank asli untuk menipu nasabah agar memasukkan data login mereka. Terus yang selanjutnya ada dampak serangan cyber terhadap nasabah dan bank. Yang pertama ada menimbulkan kerugian finansial, jelas. Ya, mungkin ini dampak yang pertama ya sangat merugikan, emang besar bagi nasabah maupun bank. Sangat merugikan. Yang kedua ada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan digital. Jadi hilang kepercayaan terhadap si pegawai bank. Yang ketiga ada penyalahgunaan data pribadi seperti digunakan untuk penipuan atau pinjaman ilegal. Yang keempat ada gangguan operasional bank akibat serangan DDoS atau ransomware. Yang terakhir ada dalam skala nasional dapat mengancam stabilitas ekonomi dan sistem keuangan negara. Ya, mungkin itu untuk dampak serangan cyber terhadap nasabah dan bank. Yang selanjutnya ada upaya perlindungan hukum pendekatan penal, di mana upaya hukum dilakukan melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku kejahatan cyber. Beberapa landasan hukumnya antara yang pertama ada UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE menjerat pelaku peretasan dan pencurian data elektronik. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 di mana tentang perbankan, melindungi kerahasiaan dan keamanan data nasabah. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, di mana memberi kewenangan OJK dalam pengawasan dan perlindungan konsumen keuangan. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang penguatan sektor jasa keuangan, memperkuat sistem keuangan menghadapi ancaman digital. Pendekatan ini menitik beratkan pada penindakan hukum atau sanksi pidana untuk memberi efek jera kepada pelaku dan menjamin keadilan bagi korban. Jadi ada hukum untuk para peretas yang seperti itu. Selanjutnya ada upaya pencegahan pendekatan non-penal. Yang pertama ada edukasi literasi digital bagi nasabah agar waspada terhadap modus kejahatan online. Yang kedua ada pelatihan pegawai bank dan aparat penegak hukum untuk memahami pola ancaman cyber. Yang ketiga ada penerapan multifaktor authentication atau MFA dan sistem enkripsi data yang kuat. Yang keempat ada kolaborasi antar lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan BSSN dalam pengawasan sistem keuangan digital. Yang terakhir, fokus utama pendekatan ini adalah mencegah kejahatan sebelum terjadi melalui edukasi, teknologi, dan budaya keamanan. Itu untuk pencegahan pendekatan non-penal. Selanjutnya ada strategi perlindungan data nasabah, di mana
sini ada 5 poin. Ya, mungkin saya mengambil sedikit dari jurnal untuk materi ini. Yang pertama, melakukan audit keamanan sistem secara berkala. Yang kedua, mengadopsi standar internasional ISO atau IEC 27001 untuk keamanan informasi. Yang ketiga, menegakkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi PDP tahun 2022. Yang keempat, menyediakan transparansi penggunaan data nasabah dalam kebijakan privasi bank. Yang terakhir, membentuk unit keamanan cyber internal yang aktif memantau aktivitas mencurigakan. Nah, itu untuk strategi perlindungan data nasabah. Nah, di sini ada tantangan dan solusi. Di mana yang pertama ada kurangnya SDM ahli dalam bidang keamanan cyber di sektor perbankan. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko transaksi digital. Yang ketiga, lemahnya koordinasi lintas lembaga dan kerjasama internasional dalam menanggulangi kejahatan lintas negara. Yang keempat, solusi pembentukan National Cyber Bank Defense Center, yaitu pusat pertahanan cyber sektor perbankan yang mengintegrasikan kerjasama antara OJK, BI, dan BSSN. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Di sini kejahatan cyber di sektor perbankan adalah ancaman nyata di era digital. Yang kedua, perlindungan hukum dan keamanan digital harus berjalan seimbang. Yang ketiga, pendekatan penal diperlukan untuk menindak pelaku, sedangkan non-penal berfungsi mencegah kejahatan. Yang keempat, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem perbankan digital yang aman, terpercaya, dan berdaya saing global. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata atau materi yang salah atau kekurangannya. Mohon dimaklumi karena saya masih belajar, ingin lebih tahu tentang materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.